Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan kemarin. Untuk itu, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah menceritakan kembali teks narasi atau cerita fantasi secara tulis dan lisan pada teks yang dibaca dan didengar. Nah, sebelum kita menuju kepada materi, mari kita ulas satu persatu materi pada pertemuan kemarin. Karena pada pertemuan ini, Ibu akan memberikan penugasan, dan penugasan itu berkaitan dengan materi-materi sebelumnya. Kemarin kita sudah membahas beberapa sub materi cerita fantasi, di antaranya 1. Ciri umum cerita fantasi, 2. Jenis-jenis cerita fantasi, 3. Unsur intrinsik cerita fantasi, dan 4. Urutan kejadian cerita fantasi. Sekarang kita ulas satu persatu materinya. Yang pertama, ciri umum cerita fantasi. Ciri umum cerita fantasi dibagi menjadi 6. Yang pertama, ada keajaiban. Yang kedua, ide cerita. Yang ketiga, lintas ruang dan waktu. Yang keempat, tokoh unik. Yang kelima, bersifat fiksi. Dan yang keenam, bahasa. Sub materi berikutnya adalah jenis-jenis cerita fantasi. Jenis-jenis cerita fantasi dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, berdasarkan kesesuaian dengan dunia nyata. Di sini, jenis cerita fantasi dibagi menjadi 2, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Berikutnya, kategori yang kedua, berdasarkan latar waktu. Di sini cerita fantasi dibagi menjadi 2, yaitu cerita fantasi sezaman dan cerita fantasi lintas waktu. Materi berikutnya adalah unsur intrinsik cerita fantasi. Unsur intrinsik cerita fantasi dibagi menjadi 6. Yang pertama, tema. Yang kedua, alur. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Yang keempat, latar. Yang kelima, sudut pandang. Dan yang keenam, amanat. Ulasan materi terakhir adalah urutan kejadian cerita fantasi. Urutan kejadian cerita fantasi yaitu urutan peristiwa pada sebuah cerita, baik yang dialami oleh tokoh maupun peristiwa-peristiwa yang dijumpai dalam sebuah cerita. Bagaimana? Sudah cukup ingat kan materi sebelumnya yang telah kita ulas tadi? Sekarang Ibu akan menjelaskan konsep-konsep praktik menceritakan kembali secara tulis dan lisan untuk penugasan kalian nanti. Yang pertama, menceritakan kembali cerita fantasi secara tulis. Di sini, siswa diminta untuk menceritakan kembali cerita fantasi baik yang dibaca maupun didengar menggunakan bahasa mereka sendiri. Yang kedua, menceritakan kembali cerita fantasi secara lisan. Di sini, siswa diminta untuk menceritakan kembali secara lisan dengan membacakan hasil proyek tulisannya.
yaitu hasil menceritakan kembali secara tulis tadi. Setelah kalian memahami konsep-konsep menceritakan kembali cerita fantasi, selanjutnya kita akan menuju pada penugasan. Di dalam penugasan ini memuat 3 tahap. Tahap pertama yaitu menonton video cerita fantasi yang berjudul Asal Usul Danau Toba. Pada tahap ini, kalian akan disediakan video cerita fantasi. Kemudian, kalian diminta untuk menyimak dan mencatat poin-poin cerita fantasi pada video tersebut. Tahap 2 yaitu menceritakan kembali secara tulis. Pada tahap ini, kalian diminta untuk menuliskan kembali cerita fantasi dengan menggunakan bahasa kalian sendiri sesuai dengan cerita fantasi pada video yang telah kalian dengar tadi. Tahap 3 yaitu menceritakan kembali secara lisan. Pada tahap ini, kalian diminta untuk membacakan cerita yang telah kalian tulis tadi sekaligus memvideokannya. Itulah tahap-tahap penugasan yang harus kalian cermati. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di WhatsApp group. Sekian video pembelajaran dari Ibu. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hiduplah seorang pemuda yang bernama Toba. Pekerjaannya adalah berladang. Terkadang ia juga suka memancing. Suatu hari ia memancing dan tak kunjung mendapatkan ikan. Kenapa hari ini aku tidak mendapatkan ikan? Tak ada satupun ikan yang memakan umpanku, keluh Toba. Tiba-tiba umpan Toba tertarik. Ini pasti ikan besar, ujar Toba. Setelah mendapatkan ikan, Toba pun membawanya pulang. Tiba-tiba ikan itu berubah menjadi wanita cantik. Wanita itu berkata, "Aku putri, aku dikutuk oleh dewa menjadi ikan dan aku berubah oleh orang yang menyentuhku." Akhirnya Toba jatuh hati dan mengajak wanita itu menikah. Wanita itu bersedia, tetapi dengan satu syarat.
Aku akan menikah denganmu asal kamu merahasiakan asal-usulku, pinta putri. Baiklah, aku akan mendapatinya, ujar Toba. Mereka pun menikah dan hidup bahagia bersama seorang anak laki-laki bernama Samosir. Suatu hari, Samosir diminta mengantarkan makanan ke ladang untuk ayahnya. Tetapi makan itu malah dihabiskan Samosir. Sesampainya di ladang Samosir pun dimarahi ayahnya. Dan ayahnya pun berkata, "Dasar anak ikan." Samosir pulang sambil menangis. Sesampainya di rumah, ibunya bertanya, "Kenapa kamu pulang sambil menangis, anakku?" tanya ibunya. Samosir pun menjawab, "Ibu, ayah berkata kalau aku adalah anak ikan." Istri Toba sangat murka dan kecewa kepada Toba karena suaminya tidak menepati janji. Kemudian Samosir diminta pergi ke bukit. Setelah itu ibunya pergi dan menceburkan dirinya ke sungai dan berubah menjadi ikan. Seketika sungai itu meluap dan desa itu tenggelam menjadi danau. Toba pun tenggelam di dalamnya dan danau itu dinamakan Danau Toba. Sedangkan bukit yang dinaiki Samosir dan sekarang berada di tengah danau dinamakan Pulau Samosir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, nama saya Bella. Saya akan menceritakan tentang asal-usul Danau Toba. Dahulu kala di sebuah desa hiduplah seorang pemuda. Suatu hari ia memancing dan mendapatkan ikan yang cukup besar. Dibawalah ikan itu ke rumah. Tiba-tiba ikan itu berubah menjadi wanita cantik. Toba pun terpesona dan mengajak wanita itu menikah. Wanita itu mau tetapi dengan syarat bahwa Toba harus merahasiakan asal-usul wanita itu. Mereka hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Samosir. Suatu hari Samosir diminta mengantarkan makanan ke ladang untuk ayahnya, tetapi ia tidak mau. Kemudian ayahnya pulang dan memarahi Samosir sambil berkata, "Dasar kau anak ikan." Samosir pun menangis dan menceritakan kejadian itu kepada ibunya. Ibunya sangat murka kepada Toba. Akhirnya Samosir diminta ibunya naik bukit yang tinggi. Setelah itu ibunya pergi ke sungai dan menceburkan diri ke sungai sampai menyebabkan banjir, dan Toba pun tenggelam dan meninggal. Sungai itu menjadi danau yang diberikan nama Danau Toba, sedangkan bukit yang dinaiki Samosir disebut Pulau Samosir. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sela. Saya ingin menceritakan tentang asal-usul Danau Toba. Pada zaman dahulu ada seorang pemuda yang bernama Toba. Ia bekerja di ladang. Dia juga hobi memancing. Suatu hari Toba ingin pergi ke sungai untuk memancing. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya ia mendapat ikan besar. Ikan itu pun dibawa pulang dan tiba-tiba ikan itu pun berubah menjadi gadis cantik. Karena Toba terpukau dengan pesona kecantikan gadis itu, Toba pun mengajak gadis itu untuk menikah. Gadis itu pun bersedia menjadi istri Toba, tetapi dengan suatu syarat, yaitu Toba dilarang mengungkit masa lalu sang gadis. Akhirnya Toba dan gadis cantik itu menikah dan hidup bahagia bersama seorang anak laki-laki yang tampan yang diberi nama Samosir. Suatu hari Samosir diminta untuk mengantarkan makanan ayahnya ke ladang, tetapi saat Samosir pergi menuju ladang sambil makan makanan Toba di jalan. Saat sudah sampai, Toba sangat terkejut karena makanannya habis. Toba marah besar sambil berteriak pada anaknya, "Dasar kau anak ikan." Samosir pun pulang dan menangis terseduh-seduh. Sesampainya di rumah, ia menceritakan kejadian di ladang. Ibunya pun terkejut dan merasa kecewa kepada Toba karena tidak menepati janjinya. Kemudian Samosir diminta untuk pergi ke atas bukit. Kemudian ibunya menceburkan diri di sungai dan kembali menjadi ikan. Di sungai pun meluap dan Toba pun mati tenggelam di dalamnya. Sungai itu berubah menjadi
danau yang diberi nama Danau Toba, dan bukti yang berada di tengah yang dinaiki sama si diberi nama Pulau Samosir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.